Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu telah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, patut kita ketahui bahwa setiap bangunan yang dibangun atas dasar kasih dan penyertaan Allah sejatinya adalah kudus dan suci. Terlebih tempat ibadat atau gereja. Semua itu didirikan bukan semata-mata kehendak manusia, melainkan berkat campur tangan Tuhan. Baik di dalam rumah kita, Allah turut hadir menyertai kita selama peziarahan kita di dunia. Bacaan Injil hari ini yang diambil dari penginjil Markus, bab 11 ayat 11-26, membentangkan kepada kita
Dua perumpamaan yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penginjil Markus memperlihatkan kepada kita perihal Yesus yang mengutuk pohon ara dan menyucikan bait Allah. Kedua perumpamaan ini hendak menunjukkan pada kita sikap iman orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan kuasa Yesus. Perumpamaan tentang mengutuk pohon ara menggambarkan bagaimana sikap para pemuka agama Yahudi yang beriman kepada Allah secara suam-suam kuku. Dan akibatnya mereka tidak membuka diri untuk memberikan warta kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Sikap iman ini juga kelak membuat mereka menjadi manusia yang selalu membenarkan dirinya di hadapan Allah. Namun kenyataannya Allah justru mengutuk tindakan hidup mereka. Kedua perumpamaan ini menjadi simbol kekeringan iman bangsa Israel yang secara terang-terangan menolak pewartaan Yesus. Iman kepada Allah harus dilandaskan pada kasih. Dan pengalaman ini serentak mengantar kita untuk hidup dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang berlimpah, baik untuk diri sendiri, untuk sesama, terutama kepada Allah. Kita diingatkan agar beriman kepada Allah bukan sebatas mengetahui tentang Dia, tetapi harus sampai pada pengalaman perjumpaan dengan Dia. Pengalaman perjumpaan dengannya akan berbuah apabila kita tumbuh dalam iman dan rela berbagi kasih dengan sesama kita. Misalnya, di dalam rumah atau keluarga kita sendiri, kita diajak untuk mewujudkan buah-buah iman melalui perhatian, dukungan, motivasi, dan mencintai anggota keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman Kristiani, kita juga diundang untuk menjaga kekudusan bait Allah atau gereja. Tempat Allah bersemayam dengan membersihkan dan menjaga sikap hidup kita ketika berada di dalamnya. Kita dituntut untuk membangun iman yang benar di dalam Dia, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Jika sikap iman kita jaga dengan baik, maka kelak pun kita akan turut bersuka cita dan menerima kasih yang melimpah dari Allah yang senantiasa menyertai kita. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah membangun iman yang benar di hadapan Allah? Atau kita masih membangun iman yang suam-suam kuku seperti orang Yahudi? Marilah saudara, kita terus memupuk sikap iman yang benar di hadapan Allah, agar kelak kita memperoleh buah yang berlimpah di dalam kemuliaan-Nya. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan pada kami. Kami mohon kiranya Engkau memampukan kami agar senantiasa membagi kasih kepada sesama kami dan kelak memperoleh kasih yang sempurna dari-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.